Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai belajar tajwid dengan praktek di surah-surah pendek. Sekarang kita akan melanjutkan di surah Al-Adiyat. Sebelum itu mari kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Di ayat pertama ini kita bertemu dengan wal-'a. Bertemu dengan alif lam yang dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai alif lam qamariyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah, yaitu ain. Kemudian ain ini dia diharokati dengan fathah tegak, maka dihukumi sebagai mad asli. Setelah itu diyati. Di huruf ya ini sama, dia diharokati dengan harokat fathah tegak, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Wal 'adiyati dhabha. Di sini ada huruf qalqalah, yaitu ba, berada di tengah-tengah kalimat yang disukunkan, maka dihukumi sebagai qalqalah sughra. Kemudian setelah itu dhabha. Di sini ada huruf martabi'i, yaitu alif, sebelumnya berharakat fathah tain, kemudian diwaqafkan ataupun di akhir kalimat, maka dihukumi sebagai mad iwad. Kemudian di ayat pertama ini ada waqaf lam alif, artinya adamul waqaf ataupun waqaf mamnu. Jadi ketika belum sempurna daripada kalimatnya maka tidak boleh berhenti. Tetapi di sini karena di akhir ayat maka boleh berhenti. Boleh juga kita melanjutkan. Kalau misalnya kita ingin melanjutkan, maka dibacanya akan seperti ini. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. Jadi yang tadinya mad iwad kemudian menjadi ikhfa hakiki karena bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu fa. Setelah itu kita lanjut ke ayat kedua, فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. Di sini sama, fal alif lam yang dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai al-qamariyah. Setelah itu mu, di sini ada huruf mad tabi'i, yaitu waw, sebelumnya berharokat dhammah, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Kemudian muriya, di sini sama, yaitu ada huruf ya berharokat dengan fathah tegak, maka dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Setelah itu qadha. Di sini ada huruf qalqalah, yaitu dal, yang disukunkan, yang berada di tengah-tengah kalimat, maka dihukumi sebagai qalqalah sughra. Qadha. Kemudian di sini juga sama, dihukumi sebagai mad iwad. Kenapa? Karena ada huruf mad tabi'i, yaitu alif, sebelumnya berharokat fathah tain di akhir kalimat ataupun diwaqafkan. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ketiga. Falmughirati subha. Falmughirati subha. Di ayat yang ketiga ini kita bertemu lagi dengan alif lam yang dibaca jelas, maka dihukumi sebagai al-qamariyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah, yaitu mim. Mughi. Kemudian ada ghin yang bertemu dengan huruf mad tabi'i, yaitu ya, kemudian diharokati dengan kasrah ghinnya, maka dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Setelah itu ra, ada ra yang diharokati dengan fathah tegak, maka dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Kemudian ra ini diharokati dengan fathah, maka dihukumi juga sebagai tafhim, artinya tebal. Setelah itu subha. Di sini ada huruf qalqalah yang disukunkan,
berada di tengah-tengah kalimat, maka kita hukumi sebagai qalqalah sughra. Subha di sini juga sama, dihukumi sebagai mad iwad, panjangnya 2 harokat. Kemudian kita lanjut ke ayat yang keempat. Fa'atharna bihi naqa'a. Fa'athar. Di sini ada ra yang diharokati dengan sukun, kemudian sebelumnya berharokat fathah, maka kita hukumi sebagai tafkhim, artinya tebal. Setelah itu bihi naqa, ada harokat kasrah yang diharokati dengan secara tegak, maka dihukumi sebagai mad silah qasirah. Setelah itu naqa, di sini ada huruf qalqalah juga, yaitu qaf, berada di tengah-tengah kalimat, maka dihukumi sebagai qalqalah sughra. Kemudian naqa, di sini ada huruf mutaba'i, yaitu alif, sebelumnya berharokat fathah tain, kemudian diwaqafkan ataupun di akhir kalimat, maka dihukumi sebagai mad iwad, panjangnya 2 harokat. Kita lanjut ke ayat yang kelima. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Di sini ada fawasatna, fawasata. Di sini ada huruf qalqalah yang disukunkan yang berada di tengah-tengah kalimat, maka dihukumi sebagai qalqalah sughra. Bihija, di sini juga sama, dihukumi sebagai mad silah qasirah. Kenapa? Karena ada huruf ha dhamir, kemudian berada di antara huruf hidup. Sebelumnya ada huruf ba yang dikasrohkan, setelahnya ada huruf jim yang difatahkan, maka dihukumi sebagai mad silah qasirah. Setelah itu jam'a, di sini juga sama, dihukumi sebagai mad iwad, panjangnya 2 harokat. Kita lanjut ke ayat yang ke-6. Innal insana lirabbihi lakanud. Di sini ada huruf nun yang bertasdid, maka dihukumi sebagai ghunnah musyaddadah. Cara bacanya kita dengungkan, boleh 2 sampai 3 harokat. Innal, kemudian ada alif lam yang dibaca jelas, maka dihukumi sebagai al-qamariyah. Insa, di sini ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki, yaitu sin, atau lebih jelasnya yaitu ikhfa ausat. Setelah itu insana, ada sin bertemu dengan huruf mutaba'i, yaitu alif, kemudian sebelumnya berharokat fathah, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Lirabbihi la, di sini juga sama, dihukumi sebagai mad silah qasirah. Lakanud, di sini dihukumi sebagai mad arid li sukun. Kenapa? Karena ada huruf mad tabi'i, yaitu waw, sebelumnya berharakat dhammah, bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat ataupun diwaqafkan. Kita lanjut ke ayat yang ke-7. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa in, di sini juga sama, yaitu ada huruf nun yang diharokati dengan tasdid, maka dihukumi sebagai ghunnah musyaddadah. Boleh didengungkan 2 sampai 3 harokat. Setelah itu nahu'a, di sini ada ha dhammir, maka dihukumi sebagai mad silah qasirah. Ala, kemudian ada harokat fathah tegak, maka dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Dza, di sini juga sama, ada huruf dzal yang diharokati dengan fathah tegak, maka dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Dzalika lasyahid, di sini dihukumi sebagai mad arid li sukun. Kenapa? Karena ada huruf mad tabi'i sebelumnya berharokat kasrah, bertemu dengan huruf hidup, kemudian di akhir kalimat ataupun diwaqafkan.
Kemudian ada huruf qalqalah yaitu dal di akhir kalimat, diwaqafkan karena di akhir ayat, maka dihukumi sebagai qalqalah kubra, la syahid, seperti itu. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa inna, di sini juga sama, ada nun yang ditasdidkan, maka dihukumi sebagai ghunnah musyaddadah. Cara membacanya kita dengungkan, boleh 2 sampai 3 harokat. Kemudian huli, di sini sama dihukumi sebagai madsilah qasirah. Setelah itu lihubbil, di sini ada huruf alif lam yang dibaca jelas, maka dihukumi sebagai al-qamariyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah yaitu kha. Kemudian khairi, ada ya yang disukunkan sebelumnya berharokat fathah, maka disebut ya huruf layin. Setelah itu la syadid. Di sini ada huruf martabai yaitu ya sebelumnya berharokat kasrah. Kemudian bertemu dengan huruf hidup diwaqafkan ataupun di akhir kalimat, maka dihukumi sebagai mad arid li sukun. Kemudian setelah itu ada huruf dal yang diwaqafkan, disukunkan karena diwaqafkan, maka dihukumi sebagai qalqalah kubra. Kita lanjut ke ayat yang ke-9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Di ayat yang ke-9 ini kita bertemu lagi dengan huruf martabai afala, dihukumi sebagai mad asli ataupun martabai. Setelah itu ya'lamu idza, di sini juga sama dihukumi sebagai mad tabai. Karena apa? Karena ada huruf mad tabai yaitu alif sebelumnya berharokat fathah. Bu'thira, kemudian ada ra yang diharokati dengan fathah, maka kita hukumi sebagai tafkhim, artinya tebal. Setelah itu ma, di sini sama dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabai, panjangnya 2 harokat. Ma fil qubur, di sini ada alif lam yang dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai al-qamariyah. Setelah itu ada huruf mad tabai yaitu waw sebelumnya berharokat dhammah, maka kita hukumi sebagai mad arid li sukun. Kita lanjut ke ayat yang ke-10. Wa husfila ma fis sudur. Wa husfila ma fis sudur. Lihat yang ke-10 ini kita bertemu dengan ma, huruf mad tabai yaitu alif sebelumnya berharokat fathah, maka dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabai. Setelah itu ada fis sudur, ada alif lam yang tidak dibaca jelas, maka dihukumi sebagai al-syamsiyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-syamsiyah yaitu shad. Ciri daripada al-syamsiyah ini ditasdidkan langsung kepada huruf shadnya. Sudur, di sini juga sama dihukumi sebagai mad arid li sukun. Panjangnya 2 sampai 6 harokat. Kemudian kita lanjut ke ayat yang terakhir. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna, di sini kita bertemu lagi dengan nun yang ditasdidkan, maka dihukumi sebagai ghunnah musyaddadah. Rabbahum bi. Kemudian ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dihukumi sebagai ikhfa syafawi. Setelah itu bihim ya, ada mim sukun lagi bertemu dengan huruf ya, di mana huruf ya ini termasuk huruf idhar syafawi, maka dihukumi sebagai idhar syafawi. Yauma idzil, kemudian ada harokat kasrah tain bertemu dengan
huruf lam, di mana huruf lam ini termasuk huruf idgham bila gunnah, maka dihukumi sebagai idgham bila gunnah. La khabir. Kemudian di sini sama dihukumi sebagai mad arid li sukun. Kenapa? Karena ada huruf iya diharokati dengan sukun, sebelumnya berharokat kasrah, bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat ataupun diwakafkan. Sekarang coba kita baca dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.